Assalamualaikum. Eh, Kak Nivea sama Kak Salam Siti. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Siti, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Nak. Oke, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kita udah mulai lagi Dream Class sama Ustadz. Tadi malam katanya ada apa ya, pengumuman gitu ya, tentang grup diskusi gitu. Aku kemarin nggak ikutin. Iya, itu katanya Kak Rahma. Jadi kalau mau kasih tahu Ustadz kita punya grup diskusi, boleh katanya gitu. Ya, kalau Hana sih ikutin teman-teman, mau kasih tahu Ustadz atau enggak, terserah teman-teman gitu. Gimana maunya teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita mulai, dalam 3 hari kita belajar lagi Advance Nahu. Setiap hari Ustadz buka furqan.co. Jadi kayaknya Ustadz pengen kita mulai belajar membaca i'rab itu ya. Jadi waktu minggu kemarin kita diskusikan memang baca i'rab seperti itu. Nah, Hana tuh minggu kemarin, ya Allah kok jadi ngelantur ke baca i'rab gitu kan, padahal tujuannya kita pengen grammering sama vocab aja, kok jadi nyasar ke i'rab baca gitu. Oh, tapi ternyata di kelas Ustadz memang pengen kita mulai baca. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita udah mulai. Iya, jadi menurut Hana kayaknya nggak apa-apa kita tambahin lagi materi kita, yaitu membaca i'rab juga. Karena kan Hana tuh fokusnya kemarin vocab sama grammar, sama translasi. Nah, kita boleh add sekarang membaca i'rab. Karena kayaknya habis surat Al-Mulk, Ustadz mau apa ya, intensif membaca Arabik itu ya. Nah, jadi ya kita nggak apa-apa duluan, karena mungkin butuh lebih banyak waktu untuk latihan buat kita ya. Ya itu, jadi masih dalam koridor lah. Alhamdulillah kemarin kita udah selesai kayaknya ayat 1. Oh ya, ingat lagi nih, alhamdulillah. Kemarin kita ngomong pengen ajakin Kak Lisa buat cek bahasa Inggrisnya ya. Cuman beliau bisanya jam 3.45 sore waktu UK. Berarti itu waktu kapan ya? Jam di Indonesia itu tambah 6. Jam 9, 10, 11 malam di Indonesia. Susah waktunya ya buat teman-teman ya. Bareng kelas itu dong berarti. Iya kan, kelas kan habis ini. Habis apa? 9.30. Hari Kamis gitu. Oh, kelas cuma Senin sampai Kamis, ya. Senin sampai Kamis. Iya. Coba bentar dulu Hana cek lagi kata Kak Lisa tadi apa? Ada nggak itunya? Jadwal lainnya. 3-4 sore. Oh, atau waktu subuh di Indonesia. Waktu subuh di Indonesia di kakak jam 7. Jam 7 berarti jam 1 malam. Apa iya? Kalau jam 7 di UK? Sebentar. Jam 7 pagi gitu. Di apa? Di UK ya? Iya.
Di UK itu berarti dia mundur 6 jam ya. Iya. Maksudnya di dia subuh gitu. Di dia subuh. Iya, kita tengah malam dong. Tetap nggak bisa ya, susah. Hmm, yang apa alternatif lain mungkin Hana sama beliau aja, karena kalau Hana kan nggak masalah mau tengah malam mau kapan, alhamdulillah ada terus lah waktu ya. Paling ya gitu, cuman berdua, tapi kurang seru kata beliau kan. Coba deh nanti didiskusikan lagi. Ini masalahnya kemarin yang surat Al-Mulk mereka juga mintanya jam segitu, jam apa kayak jam Ustadz gitu kan, hari Jumat sama hari Kamis setelah belajar terakhir langsung surat Al-Mulk dan hari Jumat. Jadi slotnya untuk Al-Munafikun itu sebenarnya cuma hari Sabtu. Tapi tetap aja malam teman-teman susah ya. Oke. Nanti kita coba diskusi lagi sama Kak Lisa. Tapi teman-teman kalau misalnya pagi sampai sore masih bisa ya? Insya Allah bisa, Mbak. Hari Sabtu gitu ya. Kita adain ekstra kelas. Oke, nanti kita coba diskusi lagi. Jadi ini kita coba cek. Tadi malam Hana tanya perbedaan badal al-istimal sama ataf bayan. Itu bukan. Hari apa itu? Advanced-nahu al-mulk day kedua ya. Coba day kedua enggak? Bukan deh. My question mana? Oh ini. Nah ini. Ya. Di kedua kemarin Hana tanya intinya sih perbedaan badal al-istimal sama ataf bayan. Jadi kalau badal al-istimal itu not directly related. Maksudnya dia saya masih badal istimal kemarin Ustadz bilang. Iya. Ini kan dan ataf bayan itu directly related. Kalau ataf bayan itu assalamualaikum dulu. Saya Kak Rahma ya. Iya. Kemarin Ustadz bilang ya kalau badal istimal itu bagian kecil dari suatu topik yang besar. Misalnya puasa dalam Ramadan. Tapi puasa lagi. ya, bukan cuman puasa yang ada di Ramadan. Jadi badal istimal hanya bagian kecilnya aja. Kalau ataf bayan ini lebih mengklarifikasikan wahwa kayak di surat Al-Mulk itu yang di awal-awal tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir itu terus ke belakangnya itu ataf bayan kan. Iya, jadi sebenarnya Hana kemarin tuh agak susah membedakan karena dua-duanya kan berhubungan gitu. Apa sih perbedaannya kalau dua-duanya berhubungan dan juga ini kan ngambil sebagian, nggak kayak badal al-kul kan total replacement. Dua-duanya badal al-istimal sama ataf bayan ngomongin suatu bagian dari main dari itunya tadi kan, apa perbedaannya gitu. Jadi perbedaannya kalau kalau ataf bayan dia tetap ngomongin topik yang sama. Yang kayak Kak Rahma bilang di suratul Mulk alladzi biyadihil mulk itu kan ngomongin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang di ayat kedua dan ayat yang ketiga masih ngomongin Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi benar. Continue ya. Sedangkan badal al-istimal kita ngomongin topiknya itu bulan puasa, tapi kita bisa ngomong sub topik gitu yang lain, bukan hanya tentang puasa gitu. Iya, misalnya kita bilang aja contohnya Indonesia sebagai topiknya, tapi kita hanya sebutkan Jakarta atau Bali.
Iya, salah betul. satu destinasi wisata atau salah satu kota tersibuk di Indonesia misalnya. Nah, itu bisa jadi contoh untuk Badal Istimal. Istimewa. Oke, ya. Nah, sekarang kenapa Hana bahas ini? Karena di surat Al-Mulk, ini makanya Hana bikin kuning karena masih ragu kemarin. Di surat Al-Mulk itu ini wallahu, Yashhadu. Itu surat Munafikun. ya, Oh iya, ini surat munafik. ya kita Innal kan surat munafiqina Mulk lakadzib. ya ini apa ya? Nah, Yang di mana? translasi ya ini yang part ini di Sahih Internasional kan hi-nya hilang. Kalau di Ustadz Nauman kan Allah, gini kan Ustadz Nauman kan. Nah, Iya. di Sahih Internasional hi-nya hilang. Jadi kenapa hilang? Kalau menurut Hana itu karena badal al-kul. Badal kul. Jadi ragu sekarang. Maksudnya benar badal al-kul atau ini al-istimal atau malah bayar. Oh, coba Jadi- kita lihat aja dulu. Oh, wallahu. Nah ini ya yang translasinya. Oh, bisa lihat Arabnya. Ini saya ngelihat translation. Bisa. Yang mau kita bahas yang yashhadu tadi ya mana? Iza ja'al munafiq. Terakhir itu wallahu yashhadu. Wallahu bagian. yashhadu. Ya, wallahu yashhadu. Yashhadunya fi'il mudhari wallahu and Allah. Ini lebih ke wallahu yashhadu. Allah wait. Ini fi'il mudhari yashhadunya, Allahnya sendiri jadi outside the word kan? Jadi fa'il. Kalau fa'il kayaknya nggak bisa datang sebelum fi'il. Iya, dia after kan. Oh, Dia mubtada. Ya, mubtada kan. Itu mubtada. Iya, Iya, mubtada. mubtada kabarnya kalimat. Iya. Kalimatnya JF. Jadi Iya. kabarnya kabar JF. Yang di grammarnya itu kan udah disusun. Yashhadu annal munafiq. Jadi ini memang udah disusun di grammarnya, tapi Hana kayak mau meyakinkan gitu, benerkah Translate-nya ya. pronoun dalam yashhadu itu badal al-kul, atau ini kalimat apakah ini ataf bayan dari wallahu ya'lamu atau enggak? Kayaknya Hana terlalu banyak menerima informasi kali ya, jadi pusing sendiri. Gimana ya? Ini coba Allahnya and Allah. Yes. Kalau ataf bayan kayaknya nggak mungkin, Mbak Hana. Oh iya, kenapa gitu? Soalnya nggak bisa fiil, kalau ataf bayan itu nggak bisa fiil. Oh. Bilang bercatatan. Enggak. Wait. Di Al-Mulk itu bukannya ada fiil ya yang di tabarakallazi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta, allazi khalaqa di situ kan fiil. Fiil madi tapi Iya. kalau mau argue itu Berarti tadi Mbak Hana kuatnya yang mana, badal al-kul itu ya? Iya. Badal
al-kul. Makanya mereka hilangin hi-nya karena kan boleh mention salah satu, boleh mention keduanya kalau badal al-kul kan, Iya. gitu kan. Mm-mm. Ya lebih more sense sih. Jadi Allah ini karena ada inside pronoun enggak sih dalam yashadu? Iya dong, Ya. iya, huwa. Ya. Iya, huwa kan? Ya makanya Heeh. dia nge-replace Allah ini di yashadu, and Allah he is he testified indeed the munafikun, the disbeliever is are liars. Mhm. Mhm. Yes. Bisa juga jadi layak kayak emphasizement, kayak emphasizing Iya. karena ada repetition, Jadi disebut. udah ada lafzul zalalah di sini, and Allah he is Allah, terus seperti ada koma di sini. Udah ada Iya. setelah Allah baru ditambah pronoun yang ada di dalam fi'il mudhari, nah, terus menjelasin ayat setelahnya. Begini kan kalau Ustadz Ya, kita jadi ajar kan. Iya, Lebih ke penekanannya, iya, penekanan. penekanan di situ. Jadi 2 kali disebut ya Allah Iya. juga, di huwanya juga. Nah, jadi kembali ke topik ini, bedanya sama badal al-kul apa? Maksudnya apakah badal al-kul menciptakan memberikan emphasize juga atau enggak? Kalau dari penjelasan kemarin, badal kul. Karena kan kayak I'm- Ghafur, Rahim. Brother. Ghafur itu kan Ghafur dan Rahim itu dua hal yang berbeda, tapi bisa replace satu sama lain. Nah, ini kan sama benar. Allah dan He itu kan sama gitu. Jadi apakah badal al-kul memberikan emphasize atau enggak? Jadi mau bandingin Ghafurur Rahimun itu sama ini sekarang. Allahu Ghafurun Rahimun. Emang mereka secara morfologis literal meaningnya sama? Ghafurur Rahimun. Coba dulu. Aduh. Maaf ya, hanya bikin pusing. Ghafur, Ya nggak apa-apa. Rahim, Ghafur kan maha pemaaf, Rahim maha penyayang. Ini maha penyayang. Iya beda berarti. Ya beda. Makanya kita samakan dulu persepsinya. Punya Hangul keypad juga. Siapa? Hana. Itu Iya. Hangul keypad kan. Bisa nulis Hangul berarti. Bisa. Alhamdulillah. Ini badal al-kul, a full or total replacement. 100% it is talking about the same person, I think identifying them. Oh ya, ini kayak Allah, He gitu ya. Yang ini 100% different qualities or independent things are being mentioned about the same entity. Oh, jadi dua-duanya bisa ya. Oke. Yang atas itu kayaknya contohnya bukan yang Allah He ya. Contohnya yang the pairs, the male and the female. Iya, maksudnya sama konteksnya sama Allah, He knows. Oh. Jadi kan sama ini kan, kita mikirnya sama gitu kan. Nah, kalau ini dua hal yang berbeda, Aziz, dan dua quality yang berbeda. Aziz dan Rahim. Wait, yang atas itu maksudnya Bukannya- male and female itu kualitas yang sama gitu. Bukan. Male and female replace for pairs. Oh, okay. Yeah, that makes sense. Jadi sama gitu ya. Kayak I met your older brother Mustafa. Jadi kan satu orang gitu. Iya. Kalau ini malah yang sebaliknya, dua hal yang bertolak belakang yang berbeda, tapi bisa juga menggantikan satu sama lain. Okay. Maksudnya karena dia bicara dengan yang sama kan, Ar-Rahim Allah. Berarti terus Ya. Al-Aziz juga ke Allah gitu kan. Reverse-nya ke hal yang sama gitu. Iya. Tetap ngomongin hal yang sama, cuman kualitas yang berbeda gitu ya. Oh, jadi kita nggak bisa dong ngambil dua-duanya begini, pengertian dari dua-duanya. Maksudnya berarti yang dalam surat Al-Munafikun ini ya badal al-kul yang dimaksud. Bukan yang ini.
Iya kan di situ apa tadi? Wallahu yashhadu ya yang atas dong. Ya, oke, alhamdulillah. Berarti Yang ini bawah di itu propertiesnya match nggak sih dia jadi mausuf sifat? yang mana? Yang Azizul Rahim tadi. Bukan mau Oh, sifat itu. kan kalau apa? Kalau dua nama Allah datang bersamaan itu nggak bisa mausuf sifat. Bukan mau sifat. Meskipun sama, Itu apa nggak namanya? bisa dibilang mausuf sifat. Oh iya sorry ya karena satu sifat sendiri aja udah menjelaskan. Iya. Sifat, masa sifatnya dari sifat gitu kan? Oh iya. Dan kemudian, nah ini pertanyaan kedua. Allah, He knows and He testifies. Jadi kalau wallahu ya'lamu, Hana bisa ngerti ini sebagai haliyah, sebagai jumlah haliyah, condition. Allah itu kondisinya dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya gitu kan, profetnya. Dalam kondisi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, the hypocrites come to him gitu kan. Nah itu Hana mengerti. Tapi apakah bisa dalam keadaan Allah testifies mereka itu datang? Does that make sense for this to be haliyah as well? Oh, pertanyaannya itu membandingkan ya'lamu sama yashhadu ya? Iya, yang lamu sama yashhadu betul. Coba aja kita runtut dari sini. Wallahu ya'lamu, Allah He knows. Di sini haliyah, Allah dalam kondisi mengetahui Nabi Muhammad Rasulnya. Dan di sini juga Allah mengetahui bahwa munafikun itu adalah pembohong. I think mereka dua-duanya sama, ya'lamu dan yashhadu. Allah dalam keadaan tahu dan dua-duanya dalam fi'il mudhari, dalam present and being future gitu, dalam keadaan sekarang dan apa ya? Ya kondisi dalam kondisi present dua-duanya ini. Jadi testifies gitu, Allah dalam keadaan testifies mereka datang gitu, make sense ya? Jadi misalnya contohnya, buat contoh sehari-hari. Ya alamu, innaka larasuluh. Kalau kita bilang tahu gitu kan, saya tahu. Maksudnya kayak sifat gitu. Oh, aku tahu dari kemarin sampai besoknya tahu gitu. Saya tahu gitu. Tapi kalau bersaksi, masa iya kita bersaksi dari kemarin sampai besok? No, ini ya alamu he knows. Berarti dalam keadaan sudah tahu kan? Ini kan present he knows. Ya. And di sini he testifies. Berarti Allah itu kayak selamanya tahu gitu. Selamanya tahu dan bersaksi Ya. gitu ya. Oh. Jadi tetap make sense wallahu yashhadu sebagai haliyah. Iya kan Allah yang maha. Iya. Ya menurut pemahaman saya begitu, nggak mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin atau koreksi. Kan Allah kan yang maha mengetahui, dia tahu wallahu ya'lamu innaka rasuluh. He knows that you are his messenger and he knows that the liars. Dua-duanya dari dua-duanya jumlah haliyah sih kalau menurut saya, nggak tahu nih yang lain. Kalau saya salah tolong koreksi. Teman-teman yang lain di mana? Belum. Oh, ya. Pikir. Belum bisa komen. Oh, Kak Nur Hayati udah ada. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Iya. Bisa nggak kalau misalnya yang terakhir itu, yang wallahu yashhadu itu, haliyah dari semuanya, dari iza ja'akal munafiquna, dari semuanya itu, halnya yang wallahu yashhadu. Kayaknya terus yang wallahu ya'lamu
kasih definisi apa? Wallahu ya'lamu itu hal dari yang jadi kayak hal besar, jadi hal inside gimana ya? Ya, Yang berarti masih wallahu dalam hal ya'lamu ya? itu hal dari yang depannya itu loh. Jadi yang dari idza ja'akal munafiquna nashhadu. Sedangkan Allah tahu. Nah, sedangkan Allah itu testify dari semuanya itu. Dari semua kejadian itu he testifies ya, menyaksikan Ya. semua. Oke, Ya, tapi dari depan. tapi kalau begitu berarti karena di sini wallahu ya'lamu dikasih maf'ul bihi-nya ini. Nah, ini juga punya maf'ul bihi tersendiri. Berarti kalau menurut Hana karena Allah naruh each maf'ul bihi itu setiap fi'il dapat maf'ul bihi-nya masing-masing. Kalau menurut Hana jadi ini terbatas untuk innal munafiqina lakadzibun. Ya, coba aja diruntut dari depan itu. Iza ja'al munafiqu qalu nashhadu innaka Rasulullah. Ini yang bilang nashhadu si munafikun kan? Si orang-orang munafik kan? Iya. Iya. Atau bisa jadi hal 1, hal 2 gitu, bisa nggak sih? Nah, ini yang Hana pertanyakan gitu kan, hal 1, hal 2 maksudnya ini kan Kak? Wallahu ya'lamu hal 1. Wallahu ya'lamu sama wallahu yashhadu. Nah, ini makanya Hana pertanyakan kalau misalnya Allah tahu, Hana mengerti karena kita pun contohnya saya tahu 1 tambah 1 itu 2. Ya dari kemarin sampai besok insya Allah masih knowledge itu ada. Saya tahu itu faktanya gitu. Tapi kalau kata kerja bersaksi kayaknya kayaknya kita harus kalau misalnya mau mikir kayak gitu kita harus define dulu deh, testify itu yashhadu itu kayak gimana sih gitu. Bisa jadi kan syahadanya yang bahasa Arab beda dengan kita bersaksi. Kalau kita kan dalam bahasa kita kan bersaksi sekali sebut gitu. Ya, Tapi kalau tahu deh. Pengertiannya dalam bahasa Arab gitu ya. Bisa berbeda sama gitu. dengan pengertian kita. Ya. Syahada ya syahdu kayak kalau gitu kan kayak falako kan meskipun artinya menciptakan tapi in Arabic sense itu sedikit berbeda ya. Oke, mengerti. Tapi berdasarkan grammar kalau misalnya wallahu ya'lamu ini bisa jadi hal, ya berarti ini pun bisa jadi hal gitu kalau grammar wise gitu ya. Ya. Makanya Hana kemarin bikin kuning. Benar apa enggak ini hal buat kita? Oke, sini. Well, here is connected to the previous sentence. Therefore, this jumlah fi'liyah is part of the new sentence or the jumlah haliyah. Or part of the jumlah haliyah above. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini bisa jadi kayak jumlah haliyah kedua gitu. Oke. Jadi kita tambahin jumlah haliyah 2. Jumlah haliyah 2. Oke. Jumlah haliyah 1. Oke. Nah, ini kalau dijadikan sebagai haliyah, berarti translasinya jadi apa? While Allah gitu ya. Nah, gimana itu? When the hypocrites come to you, they say, we testify that indeed you are truly the messenger of Allah. Ya, karena kita
pengen memperbaiki Inggrisnya ini kemarin. Iya. Karena terlalu banyak kata yang sama ya. Iya. Oke, Tapi kalau sebelum begitu. Ustadz juga bilang problemnya dengan translasi itu kan itu kadang terlalu banyak dimasukkan kata jadi nggak flowing translationnya gitu. Ada sih Ustadz bilang semalam dia suka yang translation yang flowing tapi nanti ada footnote-nya di bawah gitu. Untuk masukin hal-hal yang nggak bisa disebutin di translation-nya. Oke. Bagus juga opsinya seperti itu. Ya. Kalau begitu selain ini ada lagi yang mau didiskusikan di ayat 1? Cukup? Nggak ada? Kalau nanti misalnya ada, di apa aja ya, diinterupsi aja nanti. Iya, sorry tadi ini lagi azan maghrib di sini jadi saya mute. Oh iya. Ya, azan maghrib. Yang tadi penambahan while itu kalau present tense kan sudah tahu ya kita kalau present tense itu sedang terjadi. I don't think we need to add while here because he knows, kita tahu itu sedang terjadi. Sedangkan while ini menjelaskan he knows lagi kan, menjelaskan keadaan kalau Allah itu tahu. Allah sedang tahu gitu kan. Sedangkan present tense itu ya dalam keadaan mengetahui gitu. Ya benar tadi kalau mau ditaruh di footnote atau jadi tidak terlalu banyak kata atau kalimat yang berat gitu untuk memahami artinya. Atau ya kalau mau di keep kayak gini, kalau nanti mau didiskusikan sama Ustadz juga bisa. Pernah kirim dokumen ini ke Ustadz nggak sih? Belum. Kalau ini kan masih baru banget ya, kita baru bikin dan juga grupnya juga baru dimulai, masih meraba-raba nih satu sama lain gitu kan. Ini di sini maghrib, saya punten live dulu ya. Oh iya, nanti kalau bisa gabung lagi ya Kak. Insya Allah, tapi saya ada meeting lagi sama masjid habis ini. Tadi saya lihat lah, kalau bisa saya masuk lagi. Sampai jam berapa? Jam 9 Jakarta ya? Waktu Jakarta. Ini habis ini kan satu sesi lagi udah selesai. Oh, biasanya berapa lama? 1 jam gitu? 40 menit satu sesi. Oh, I see. Setiap hari? Enggak, setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oh, wait. Iya, ini di sini masih Rabu soalnya. Saya kadang masih bingung sama waktu. Iya, waktu ya. Iya. Ada di Kakak Rabu, Kamis, Jumat ya, Kak ya? Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, benar-benar. Terima kasih banyak udah nyempatin hari ini ya Allah. Kita tahu masih sibuk, tapi gabung. Wah, benar-benar jang. Ya mudah-mudahan lah Allah mudahkan sama-sama belajar. Terima kasih juga ilmunya. Maaf kalau saya salah-salah kasih komen tadi. Saya izin live dulu ya, sama sholat maghrib. Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kamu tak terduga, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa gabung lagi ya. Oke. Ya, nanti kita diskusikan lagi dengan Kak Lisa, mudah-mudahan beliau juga bisa gabung. Oke, anyways, jadi kembali ke ayat kedua. Mulai dari awal, Ana tahu vocabulary bisa so frustrating, tapi kita harus sabar. Jadi saya juga mengerti banyak dari teman-teman yang sudah expert, ahli dalam irregular source, tapi kita going through one by one, step by step, karena mungkin nggak tahu kapan recording kita mungkin didengarkan sama yang lain, bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang belajar vocab gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesabaran ya.
karena vocabulary ini wow, membutuhkan banyak waktu. Jadi kita mulai insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ada yang mau apa? Mengidentifikasi satu kata per kata? Mungkin Kak Nivea? Yang lain dulu deh. Oke. Aku coba ya. Oke. Ittakhadhu fi'il. Kenapa fi'il? Kenapa? Ya. Soalnya itu zu itu yang home. Oh, oke. Ada waw alif itu ya. Ini bukan. Tunggu, kita kan punya 3 huruf nih, harf, ism, dan fi'il. Nggak bisa harf, karena kita udah tahu semua harf ya. Ini nggak termasuk huruf harf. Kenapa bukan ism? Bukan ism. Ism itu harusnya Ada tanwin. ya Iya. heavy. Jadi ini kalau seandainya ini ism gitu kan harusnya pakai na. Kayak muslimuna. Oh. Harusnya begini kalau ism kan itu apa? Heavy kan, harusnya heavy. Nah, jadi kalau ini ism kenapa light? Nggak ada depannya, nggak ada yang bikin light. Berarti bukan ism ya, gitu alasannya. Oh, Baru ya, opsi yang terakhir. Fi'il. Fi'il. Fi'il ada berapa macam? 3. 4. Madi mudhari. Oh iya. Ini mudhari, amr. Dari amr nahi. Nahi. Yang paling mudah identifikasinya fi'il forbidding ya, nahi. Karena dia selalu dimulai dengan la, ta. Ya. Nah ini nggak ada la, nggak ada ta, pasti bukan forbidding, bukan nahi. Oke, coret yang nahi. Kemudian mudhari, tandanya Yan. ya ada Yan. Ya. Alif nun. Kan hamzah. Yan. Ya. apakah dimulai dengan yan? Enggak. Iyan ada tapi nggak pakai hamzah. Iya. Ya, bukan berarti karena kalau yan-nya mudhari harus ada hamzahnya. Hamzah itu. Berarti bukan mudhari. Sekarang tinggal 2 opsi, amr atau madhi. Madi. Gimana ini cara menentukannya? Dan ada u-nya juga. Iya, karena kalau yang antum version u ya. Terus gimana dong tentunya? Satu-satunya cara karena ini juga. Nah, karena ini ada syaddah. Gimana? Dari nentuin dari big family small family dulu enggak? Ya, tunggu. Karena ini ada syaddah, kita tahu sekarang. Kalau dulu kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita tahu kalau ada syaddah, berarti huruf yang sama itu ada 2. Iya. Berarti sebenarnya ini tuh begini. Kita, gitu ya. Zu. Mana zu? Nah, ini harusnya sebenarnya begini.